Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oviani Husnul Khotimah. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 di instansi pemerintah Kabupaten Serang, angkatan ke-51 kelompok 3. Kali ini saya akan membahas agenda 3, yaitu Aku, Smart ASN, dan instansiku. Ada beberapa poin yang akan dibahas dalam agenda 3 ini, yaitu yang pertama, profil instansi di mana saya bekerja, yang kedua, tugas di instansi tempat saya bekerja saat ini, yang ketiga yaitu pelayanan yang diberikan, yang keempat, standar pelayanan, yang kelima, keterkaitan tugas dengan tujuan instansi, yang keenam yaitu perwujudan Smart ASN. Yang pertama yaitu profil instansi. Instansi tempat saya bekerja saat ini yaitu di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 1 Serang, Banten. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang yang pada tahun 2015 berubah nama menjadi RSUD Dr. Derajat Prawira Negara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 12 tahun 2014 tentang pemberian nama rumah sakit. RSUD Dr. Derajat Prawira Negara adalah rumah sakit kelas B non-pendidikan dengan 412 tempat tidur sampai dengan tahun 2015 yang berdiri sejak tahun 1938 sebagai pusat rujukan untuk wilayah Kabupaten Serang dan sebagai pusat rujukan Rumah Sakit Regional Wilayah 1 Provinsi Banten yang mencakup daerah Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, serta Kota Serang. Selanjutnya yaitu visi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat Prawira Negara, yaitu menjadi rumah sakit terbaik dengan pelayanan profesional dan berkualitas di Banten. Kemudian selanjutnya yaitu misi. Misi RSUD Dr. Derajat Prawira Negara yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Yang kedua, meningkatkan kuantitas SDM melalui sistem rekrutmen yang baik dan kualitas SDM melalui pendidikan serta pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanpa mengurangi standar pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan dan menumbuhkan budaya organisasi yang kuat, berkomitmen tinggi, serta bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan SDM rumah sakit. Berikut adalah struktur organisasi dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, Pasal 29 tentang keperawatan, dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai yang pertama, pemberi asuhan keperawatan, yang kedua, penyuluh dan konselor bagi klien, yang ketiga, pengelola pelayanan keperawatan, yang keempat, peneliti keperawatan, yang kelima, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Berikut adalah uraian tugas perawat sesuai dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara sendiri, saya bertugas dan punya wewenang sebagai perawat klinik 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 129 garing Menkes garis miring SK garis miring 2 garis miring 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Berikut adalah standar pelayanan minimal rumah sakit sesuai dengan Permenkes RI nomor 129. Saya sendiri di rumah sakit bertugas di ruang rawat inap. Di sini dari jenis pelayanannya yaitu rawat inap, indikatornya yaitu pemberi pelayanan di rawat inap,
Standarnya terdapat dokter spesialis. Untuk perawat sendiri, minimal pendidikannya D3. Indikator selanjutnya yaitu untuk dokter penanggung jawab rawat inap, standar yang diharapkan yaitu 100%. Indikator selanjutnya yaitu ketersediaan pelayanan rawat inap. Standar yang diharapkan terdapat pelayanan rawat inap yaitu untuk anak, untuk penyakit dalam, untuk kebidanan, dan untuk bedah. Indikator selanjutnya yaitu jam visit dokter spesialis. Standarnya dari jam 8 sampai dengan jam 14 setiap hari kerja. Indikator selanjutnya yaitu kejadian infeksi pasca operasi diharapkan standarnya kurang dari 1,5%. Selanjutnya yaitu keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Yang pertama yaitu meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan cara mengikuti evaluasi kinerja agar terus dapat melakukan pelayanan yang prima. Yang kedua yaitu mengikuti pelatihan dan webinar yang dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas dari pelayanan keperawatan. Kemudian untuk memastikan pelaksanaan tugas yang lebih baik, khususnya sebagai aparatur sipil negara, 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN yaitu diantaranya 1. ASN harus menguasai IT. ASN dituntut tidak gaptek dan yakni dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT, termasuk dapat dengan bijak memanfaatkan internet yang dapat digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, ASN harus menguasai bahasa asing. Seorang ASN selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga memiliki kemampuan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ASN memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. Hospitality atau keramahan adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas pelayanan tugas dan pekerjaan, khususnya dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang keempat yaitu ASN memiliki kemampuan networking. Networking adalah menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Yang kelima yaitu ASN memiliki jiwa entrepreneurship. ASN dituntut untuk memiliki kemampuan entrepreneurship, yakni berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang, serta bertanggung jawab. Entrepreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan.